Setidaknya ada 3 isu yang kerap terjadi dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Di antaranya, pertama, terpidana mengalihkan aset ke pihak lain selama proses penanganan perkara. Kedua, pola pikir hakim yang masih menganggap uang pengganti adalah jenis hukuman tambahan bagi korupsi kerugian negara. Ketiga, hambatan saat melakukan eksekusi. Keempat, tatkala tidak mampu membayar, pengenaan pidana penjara pengganti standar pengaturannya tidak jelas. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka orientasi pemidanaan akan terus berkutat pada aspek retributif atau sekadar balas dendam tanpa memikirkan lebih lanjut formula ideal pemberian efek jerah. Untuk pemulihan aset sendiri, tak jarang penegak hukum mengalami tantangan sebelum bisa memaksimalkan perolehan dalam penanganan perkara korupsi. Misalnya, pertama, tidak dilakukan pelacakan, penelusuran aset sejak tahap awal, sehingga ketika masuk proses eksekusi, aset tersebut sudah tidak ditemukan. Kedua, penegak hukum tidak segera memblokir aset non-corpora delicti atau instrumental delicti. Ketiga, adanya batasan untuk melakukan penyitaan berdasarkan KUHP. 4. Pembuktian nexus antara non-main aset dengan tindak pidana korupsi. 5. Putusan ilusioner karena tidak ada perampasan aset yang dilakukan, sedangkan kerugian keuangan negara telah terbukti. Perubahan terhadap ketentuan yang mengatur hukum pidana lazim disebut dengan Penal Policy Reform. Setidaknya ada 3 poin yang menjadi urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana. Pertama, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini. Kedua, sejauh mana peraturan perundang-undangan saat ini dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menekan angka kejahatan. Ketiga, apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah memberikan efek jerah terhadap pelaku? Atas dasar persyaratan ini kemudian dikaitkan dengan situasi terkini, maka ketentuan penyitaan dalam KUHP mesti diubah. Reformulasi regulasi sebenarnya pernah dilakukan oleh pembentuk undang-undang tatkala memperluas definisi alat bukti petunjuk pada akhir mencakup format elektronik, pasal 26 UU Tipikor. Saat itu ada kebutuhan khusus mengingat praktik korupsi kian bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan penegak hukum sering kesulitan untuk membongkar kejahatan itu. Jadi dengan kondisi seperti saat ini, semestinya tidak ada kendala bagi pembentuk undang-undang untuk segera mengatur sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi. Mengadopsi sita jaminan ini juga dapat dianggap sejalan dengan rekomendasi UNCIC. Dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 5 UNCIC menyebutkan bahwa negara pihak wajib mengambil sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan. Pertama, hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini. Kedua, kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk kejahatan. Bahkan jika hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka dengan tidak mengurangi kewenangan yang berkaitan dengan pembekuan atau penyitaan, kekayaan tersebut wajib dikenakan perampasan sampai nilai diperkirakan dari hasil kejahatan yang dicampur tersebut. Ditambah lagi dengan penegasan akan urgensi aset recovery sebagaimana dituangkan dalam pasal 54 ayat 1 huruf C UNCIC, bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu
untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana. Hal ini menandakan bahwa rezim hukum internasional tidak hanya menghendaki pemidanaan penjara semata untuk menindak pelaku korupsi, namun juga memberikan ruang interpretasi untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Mengikuti hukum privat kemudian dikaitkan dengan hukum publik, terpidana korupsi dipandang sebagai kreditur yang memiliki hutang. Dalam pengertian kewajiban pembayaran uang pengganti kepada pihak debitur, yakni negara selaku korban. Atas dasar itu, dengan mendasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, tersangka korupsi yang diketahui merugikan keuangan negara atau menyimpan aset hasil kejahatan harus dipandang sebagai kreditur, sehingga melekat kewajiban bagi pihak kreditur untuk melunasi atau membayar kerugian yang diderita debitur. Untuk memastikan kreditur dapat memulihkan kerugian debitur, maka pihak kreditur pun memiliki hak mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Dengan logika semacam ini, konsep sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi lebih mudah untuk dipahami. Jadi, dapat disimpulkan setidaknya ada 4 argumentasi mengapa pengaturan sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi penting dilakukan. Pertama, sita jaminan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengalihkan aset kekayaannya ke pihak lain. Kedua, sita jaminan diajukan untuk memastikan agar hasil persidangan tidak bersifat ilusioner. Sebab seringkali terjadi ketika terdakwa mengaku tidak memiliki kemampuan untuk melunasi uang pengganti dan memilih menjalani pidana penjara pengganti. Ketiga, konsep pembaruan penyitaan mengikuti atau sejalan dengan implementasi penyebutan korupsi sebagai extraordinary crime, sehingga berbagai perubahan hukum dalam penanganan perkara korupsi mesti dipandang sebagai upaya pemerintah dan DPR untuk menerapkan extraordinary measure. Keempat, sita jaminan diyakini akan berkontribusi dalam peningkatan pemulihan kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset yang dicuri, stolen asset recovery, melalui tindakan pidana korupsi cenderung tidak mudah. Para pelaku korupsi memiliki akses yang luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan atau melakukan pencucian uang, money laundering, hasil tindak pidana korupsinya. Aset recovery menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian safe haven hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. Kondisi di atas menuntut adanya perbaikan yang signifikan. Selain terhadap kualitas penegak hukum, juga mencakup pembaruan hukum acara. Kajian saya ini menawarkan konsep sita jaminan untuk diadopsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun ada sejumlah kalangan yang beranggapan bahwa ide tersebut telah melanggar hak asasi manusia, khususnya pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menjawab persoalan ini, setidaknya ada 3 argumentasi yang dapat diajukan. Pertama, secara umum guna kepentingan penegakan hukum, terlebih moral dan ketertiban umum, hak seseorang dapat dibatasi sebagaimana disebutkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apalagi mengingat jenis kejahatan yang dilakukan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aspek pelanggaran HAM. Kedua, barang sitaan yang menjadi objek sita jaminan masih tetap berada pada penguasaan tersangka. Sebab sebagaimana sudah saya ulas pada bagian sebelumnya, sita jaminan
hanya dibenarkan terhadap dokumen administrasi kepemilikannya saja, bukan menguasai objek tersebut. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bagi negara bahwa tersangka dapat membayar kerugian yang telah timbul akibat praktik korupsi. Ketiga, mekanisme check and balance menjadi hal utama sebelum penegakan hukum melakukan sita jaminan. Ini sekaligus sebagai bagian dari perwujudan konsep due process of law dalam penegakan hukum dan mengurangi diskresi atau pandangan subjektif penegak hukum. Nantinya penyidik diwajibkan terlebih dahulu memaparkan alasan melakukan sita jaminan kepada hakim di pengadilan negeri setempat. Jika hakim beranggapan aset yang telah disita sebelumnya sudah mencukupi, maka permohonan sita jaminan dapat ditolak. Selain itu, terdapat pula pihak-pihak yang menyatakan argumentasi bahwa sita jaminan tidak lagi dibutuhkan karena sudah ada pasal 38B ayat 1 Undang-Undang Tipikor, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 38B ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 3, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan 16 Undang-Undang Tipikor. Secara umum mesti dipahami pasal tersebut memiliki orientasi yang berbeda dengan sita jaminan. Sebab pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor lebih menitik beratkan pada perampasan aset dengan metode pembalikan beban pembuktian. Sedangkan sita jaminan ditujukan untuk mengamankan aset pelaku. Kemudian perampasan aset sebagaimana disinggung dalam pasal di atas hanya dapat dipergunakan ketika perkara sudah masuk dalam proses persidangan. Hal ini tentu tidak menyelesaikan permasalahan, karena tetap membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan aset atau harta kekayaannya selama proses penyidikan. Namun kalau menggunakan konsep sita jaminan, aset pelaku untuk menutupi jumlah kerugian dapat diamankan sejak proses penyidikan. Konsep sita jaminan ini sebenarnya pernah tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2190 K/Pitsus tahun 2010 atas nama terdakwa Dr. Andes Fathur Rashid. Majelis Hakim melalui putusan tersebut menegaskan bahwa salah satu barang sitaan yakni berupa rumah beserta tanah di Surabaya dikenakan sita jaminan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi. Jika dicermati lebih detail, rumah yang dijadikan objek sitaan tersebut sebenarnya telah dibeli oleh terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana. Tentu sepintas hal itu melanggar pasal 39 ayat 1 KUHP. Namun karena dilakukan guna memastikan terjadinya pemulihan kerugian keuangan negara, maka dapat dianggap benar. Langkah progresif semacam ini tentu belum cukup. Konsep sita jaminan harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Asal muasal tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi individu atau suatu kelompok. Didasarkan atas hal ini, kemudian perbuatan melawan hukum dianggap benar untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Berangkat dari penjelasan singkat tersebut, maka setiap substansi legislasi yang tertuang dalam Undang-Undang Tipikor mesti diarahkan pada pendekatan ekonomi. Selama ini, selain aparat penegak hukum masih mengacu pada konsep pemidanaan kuno berupa pendekatan retributif,
pada konteks legislasi maupun masih jauh dari orientasi restoratif khususnya dalam hal ekonomi. Hal itu dapat dibuktikan dari perbandingan yang sangat jauh antara kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana dituangkan dalam penjelasan ini. Pendekatan retributif seperti yang selama ini tampak dari kinerja aparat penegak hukum berdampak serius terhadap dua hal krusial. Pertama, pemulihan kerugian yang timbul akibat praktik korupsi tidak tercapai. Kedua, vonis penjara tanpa diikuti dengan pidana tambahan uang pengganti justru menambah beban perekonomian negara karena pembiayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sehingga salah satu instrumen yang menopang pemulihan kerugian keuangan negara, terutama menyangkut kepastian dan kemampuan pembayaran, dapat menggunakan mekanisme sita jaminan. Dengan mengadopsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sita jaminan dalam UU Tipikor, penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi akan lebih progresif. Mengadopsi sita jaminan ke dalam hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan korupsi sama saja dengan memasukkan instrumen hukum perdata ke dalam hukum pidana. Namun, hal itu bukan penghalang, sebab sebelumnya terdapat sejumlah ketentuan hukum perdata yang sudah masuk dalam rumpun hukum pidana. Misalnya pasal 98 KUHP yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sebagaimana dipahami, konsep gugatan atas ganti kerugian tersebut dikenal dalam pengaturan hukum perdata dan telah diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum pidana. Sebagaimana dipahami, konsep gugatan atas ganti kerugian tersebut dikenal dalam pengaturan hukum perdata dan telah diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum pidana. Sehingga tidak ada masalah yang berarti jika kemudian sita jaminan pun ditarik menjadi bagian hukum pidana. Gustav Rechtbrecht menyatakan bahwa terdapat 3 nilai dasar hukum yang mesti terkandung dalam suatu produk hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jika dikaitkan dengan konsep sita jaminan untuk penanganan perkara korupsi, maka seluruh aspek tersebut telah terpenuhi. Pertama, sita jaminan menitik beratkan pada keadilan terhadap korban atau dalam hal ini adalah negara. Dengan diaturnya sita jaminan, maka pemulihan kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kedua, sita jaminan menjadi perangkat hukum yang memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan dalam penyitaan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa penyitaan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP memiliki sejumlah persoalan. Adapun persoalan itu menyangkut potensi pengalihan aset pelaku korupsi selama proses penanganan perkara. Dampaknya, pemulihan kerugian keuangan negara jika kemudian terpidana dikenakan pidana tambahan uang pengganti tidak akan maksimal. Ketiga, kepastian akan pemulihan kerugian keuangan negara dalam suatu penanganan perkara korupsi dapat tercapai. Sebab dengan sita jaminan, penegak hukum diberikan kewenangan untuk menyita aset pelaku meskipun tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Tindakan itu dilakukan semata-mata agar putusan pengadilan tidak bersifat ilusioner atau dapat dieksekusi. Pertanyaan pun timbul dengan segala seluk-beluk tentang sita jaminan.
bagaimana kemudian perlindungan, khususnya upaya hukum perlawanan yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka. Dalam hal ini, lembaga pra-peradilan memegang peran penting untuk menjamin penyelenggaraan sita jaminan tidak melanggar atau sejalan dengan due process of law. Setidaknya ada dua potensi permasalahan selama proses sita jaminan yang dapat dibatalkan melalui persidangan pra-peradilan. Pertama, tindakan sita jaminan dilakukan tanpa menyertakan surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme check and balance sebelum sita jaminan dapat dilakukan oleh penegak hukum. Kedua, aset yang ingin dikenakan sita jaminan telah melampaui hasil penyitaan sebelumnya. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan sebab tujuan diselenggarakan sita jaminan hanya untuk memastikan proses penanganan perkara tidak bersifat ilusioner. Jadi, jika penyitaan sudah cukup, maka sita jaminan tidak lagi relevan untuk dilakukan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka menjadi penting untuk diatur sebagai mitigasi terjadinya abuse of power dari penegak hukum. Kejahatan korupsi dikenal dalam banyak istilah, diantaranya extraordinary crime, white collar crime, bahkan termasuk transnational crime. Hal ini pun wajar sebab merujuk pada bagian considerance Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Tipikor. Disebutkan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dari sini bisa diturunkan menjadi 3 bagian, yakni korupsi berdampak terhadap multisektor kehidupan masyarakat, berkaitan erat dengan perekonomian, dan menuntut adanya tindakan khusus dari pemangku kepentingan. Problematika penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada orientasi pemidanaan terhadap pelaku, baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun kinerja aparat penegak hukum. Saat ini, seluruh substansi dan perangkat hukum masih menggunakan pendekatan klasik atau yang lazim disebut teori retributif. Sehingga akibat kekeliruan pendekatan hukum itu, tujuan utama pemberantasan korupsi, yakni pemulihan ekonomi, tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Namun capaian pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti berbanding terbalik dengan jumlah kerugian keuangan negara. Maka dari itu dibutuhkan perubahan mendasar pada lingkup regulasi dan perspektif aparat penegak hukum untuk mencapai konsep restoratif. Dengan realita tersebut, maka kajian ini menawarkan konsep sita jaminan sebagaimana diatur hukum perdata untuk diterapkan ke dalam hukum pidana, khususnya penanganan perkara korupsi. Sebab selama ini dengan menggunakan regulasi penyitaan yang diatur pasal 39 ayat 1 KUHP menjadi suatu hambatan tersendiri untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Betapa tidak, keterbatasan objek penyitaan membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan asetnya ke pihak lain selama proses penanganan perkara. Sehingga ketika majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, jaksa eksekutor akan kesulitan untuk menyita aset milik pelaku. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Hal ini tentu berdampak pada pencapaian kinerja aparat penegak hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Berangkat atas permasalahan di atas, maka aset milik pelaku meskipun di luar dari tindak pidana mesti disita menggunakan konsep sita jaminan.
Namun penguasaan barang hasil sitaan itu bukan diberikan kepada penegak hukum, melainkan secara fisik masih dikuasai oleh tersangka. Hanya saja berkas administrasi kepemilikan diserahkan kepada penegak hukum. Untuk menjamin adanya mekanisme check and balance, penyidik diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat untuk memperoleh penetapan sebagai dasar melakukan sita jaminan. Memasukkan ketentuan hukum perdata seperti sita jaminan ke dalam hukum pidana sebenarnya bukan kali pertama. Sebelumnya telah ada aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pasal 98 KUHP yang sebelumnya hanya dikenal sebagai entitas dari hukum perdata. Konsep sita jaminan ini pun dianggap mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi penegakan hukum, khususnya pemulihan kerugian keuangan negara. Selain itu, argumentasi melanggar HAM juga tidak tepat untuk menyangkal sita jaminan. Sebab pembatasan hak untuk penegakan hukum dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan penguasaan barang objek sitaan juga tetap diberikan kepada tersangka. Untuk upaya hukum perlawanan dapat menggunakan lembaga pra-peradilan. Setidaknya pra-peradilan dapat menilai keabsahan sita jaminan dengan melihat surat izin dari pengadilan negeri setempat dan urgensi dilakukannya tindakan tersebut. Usul perubahan hukum acara dalam penanganan perkara korupsi ini sebenarnya sejalan dengan pendekatan restoratif. Hal itu pula yang selama ini didorong oleh pemerintah, setidaknya melalui pernyataan Presiden Joko Widodo terkait urgensi pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi. Akan tetapi, perubahan legislasi tentunya tidak hanya bertumpu pada eksekutif, melainkan juga menyangkut sikap legislatif itu sendiri. Selama ini, tunggakan legislasi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi belum diprioritaskan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, maupun revisi undang-undang tipikor. Maka dari itu, ulasan yang saya sampaikan ini harus ditopang pula dengan kesadaran pemerintah dan DPR terhadap stagnasi penegakan hukum pemberantasan korupsi terkini. Dengan saya, Karl Turo. See you again.